Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak lemas pagi-pagi. Padahal masih habis isi bensin ya tadi. Masih ngantuk kayaknya. Kayaknya perlu dipantunin dulu tak pagi-pagi biar bangun. Malam-malam makan pepaya. Cakepnya lemes sama. Malam-malam makan pepaya. Pepaya merah dari kebun Bang Jalu. Yang jawab salam, saya doain berjaya. Hidupnya berkah, sehat selalu. Amin. Ini yang penting, Pak. Sehat sekarang yang penting. Waalaikumsalam. Oh, belum, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi arsyadana ila ta'ati wa zajarana ma'asiyati wa amarana bimtisalil awamir wa ijtinabi nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamil anbiya'i wa rusuli wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, yang saya takzimi, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Urwatul Wusta wabil khusus tentunya DKM Masjid Al-Urwatul Wusta Ustadz Idam lagi bertugas urusan negara. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Ustadz Ru'yat, Bapak Ibu para asatidz, para hujat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ada ibunya nggak sini Pak? Oh ada ya? Oh, ya. Kira nggak ada. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di hari yang ke 26, 27 ada Pak ya? 26, 27. Oh iya. Masih fokus nggak Pak? Masih. Baju udah aman Pak? Baju lebaran? Belum. Aduh, bahaya itu Pak. Kue nastar, wafer, dan saudara-saudaranya udah aman Pak? Aman, alhamdulillah. Jadi lebaran gitu. Alhamdulillah hari ini kita ada di penghujung nih. Kita ada di penghujung. Ini juga mau diomongin apa, udah mau selesai baru disuruh gitu Pak ya. Mau akhir Ramadan disuruh ke sini, yang diomongin apa ini? Udah akhir Ramadan coba. Makanya ada baiknya ini kita ini aja Pak ya. Kita melakukan evaluasi. Dari awal Ramadan kita melakukan introspeksi diri. Dari awal Ramadan, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-26 ini kira-kira nih kita sudah melakukan yang terbaik enggak Pak sebelum bulan Ramadan ini Pak? Nah, yakin Pak? Kita evaluasi Pak nih Pak, benar kita evaluasi, kita ingat-ingat kira-kira apa namanya dalam 26 hari yang kita jalani sampai sekarang ini, kira-kira ibadah-ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Paling enggak gini, kalau kita evaluasi paling enggak ada 4 hal yang kita bisa evaluasi. Hal 4 yang paling simpel yang bisa kita evaluasi, apakah Ramadan kita ini sudah benar, kita sudah melakukan yang terbaik di dalam bulan suci Ramadan. Paling nggak ada 4 hal sesuai dengan nama dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu disebutnya bulan apa Bapak? Sahrus Siam. Nah pertama itu dulu, Sahrus Siam, bulannya
puasa. Yuk Pak, kita evaluasi masing-masing, kita semua, diri kita masing-masing. Yang tahu kan diri kita masing-masing soalnya. Kira-kira puasa kita itu udah benar belum selama 26 hari ini? Hah? Udah benar belum? Puasa kita itu udah benar belum? Puasa yang benar itu bagaimana? Adek, umur berapa adek? Adek umur berapa? Ayo lupa umurnya, tanya Maya nyabinya. 7. Kelas 1. Adek puasa nggak? Sampai maghrib? Wah hebat. Tuh Pak, maghrib bisa Pak, sampai maghrib. Nah kalau puasa kita tuh anak kecil dia bisa puasa Pak. Tapi masalahnya puasanya bener apa enggak? Nah itu yang harus kita evaluasi pada diri kita Pak. Kalau kita puasa, makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayah itu puasa itu ya bukan sekedar ninggalin makan dan minum. Kalau itu hanya itu Pak bisa Pak. Kelas 1 bisa Pak. Masalahnya puasa yang benar itu yang bagaimana? Nah kata Imam Al-Ghazali itu kan puasa yang benar itu wala tadzunna, dari kitab Hidayah dia mengatakan begini. Wala tadzunna idza sumta nasaum tarqut ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat. Jadi jangan kalau kamu berpuasa itu kamu mengira bahwa puasa itu sekedar ninggalin makan minum, sekedar ninggalin berhubungan suami istri di siang hari. Nah kalau begitu dong gampang itu kelas 1 aja bisa. Tapi puasa baltama musaum, tapi puasa yang sempurna, puasa yang benar itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala fayambagi an tahfadul aina anin nazri lal makari. Jadi puasa yang benar itu kata Imam Ghazali baltama musam itu apa? Bikafil jawarihi kulliha, menahan seluruh anggota badan kita. Ini puasa yang tingkatan kedua nih ya, puasa yang ini. Amma yakrahullahu ta'ala, dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa yang benar. Maka kata Imam Ghazali melanjutkan, fayang bagi akhlafadul aina dan nazri ilal makari. Maka ya harus kita jaga nih seluruh anggota badan kita, ya mata kita jaga, dan nazri ilal makari. Puasa ya matanya jangan jelalatan. Puasa pandangannya nunduk. Puasa ya nggak usah melihat sesuatu yang kira-kira bisa menggugurkan pahala puasa kita. Nah ini yang repot, ini nih yang repot. Nah kan susah, karena tradisi kita, masyarakat kita juga begitu kan, udah sering bolak-balik kita sampaikan tradisi masyarakat kita. Kalau mau puasa, mau buka puasa ada aja apa Pak? Kegiatan masyarakat kita misalnya, anak-anak muda terutama itu Pak. Apa? Nah itu kan ngabuburit. Coba ngabuburit tuh anak-anak muda itu apa sering diucapkan? Cuci mata dulu, nunggu buka puasa, ya kan? Akhirnya keluar ke jalan-jalan. Apalagi yang anak muda yang udah punya pasangan, pacaran itu, punya pacar, udah nyamperin pacarnya jalan-jalan. Nah itu kan sayang banget. Karena apa? Ketidakpahaman, ketidaktahuan. Dan dari pagi ini ditahan, nggak makan, nggak minum, nggak macam-macam. Giliran sore hari, udah mau buka puasa tinggal setengah jam, hangus Pak pahalanya. Kan sayang Pak ya. Malah cuci mata, malah jalan-jalan, malah kelayapan kemana-mana, ngelihat hal-hal yang tidak benar. Padahal salah satu puasa itu ya apa? Kafil jawari antafadul aina din nadil makari. Terus terutama juga antafadul lisan anin nutki bimalayanik, menjaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu harus kita jaga. Apalagi mengucapkan hal-hal yang jelek. Puasa, tapi apa ngatain orang, ngata-ngatain orang masih jalan. Ini kan repot kalau begini. Puasa sih puasa, tapi ngomongin orang, ngegibah orang, jalan terus. Bu, nggak ada Pak, ibu-ibunya Pak pada pergi. Iya, giliran dicontohin gibah Bu, nggak ada Pak orang. Ya, jadi kan kadang-kadang begitu kita puasa, terutama nih Pak di era sekarang nih Pak, di era medsos ini Pak, kita nih menjaga tangan kita susah banget ya Pak. Nah ini nih tangan kita ini, jempol kita nih loh Pak, jempol kita ini susah kita jaga Pak. Nah ini di era sekarang nih, kita seharian aja nih kalau terkait dengan puasa, kalau sekedar nggak makan nggak tidur tadi, kita sekarang nggak ada HP Pak, kita nonton TikTok aja Pak. Wah, seharian dari pagi sampai zuhur nggak terasa, tahu-tahu udah zuhur. Kita nonton video-video di TikTok, YouTube, sholat
nyambung lagi sampai asar, nonton TikTok lagi. Habis Pak, waktu tahu-tahu udah maghrib. Kalau zaman sekarang itu banyak hiburannya, tapi kalau puasa yang benar ya bukan begitu. Kan tadi disebutkan menjaga mata, apalagi kalau ini masih yang ngetangkap pilpres ya Pak ya. Biarpun udah lewat, kayaknya nggak kelar-kelar urusan pilpres tuh, pusing kita Pak. Ya kan, gara-gara pilpres kadang-kadang kita kan komentarnya, mohon maaf, karena di dunia maya katanya nggak ngeliat saya, komentarnya seenaknya aja, bahasanya kayaknya bahasa yang barbar banget gitu bahasa kita itu. Nah, itu kan membuat apa? Puasa kita menjadi percuma. Apa? Jempol kita, mulut kita biarpun tidak ada suaranya kan terucap lewat kata-kata yang kita ketik di HP itu, menyakiti orang lain, membuat tersinggung perasaan orang lain, itu membuat puasa kita menjadi percuma. Nah, inilah puasa tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, puasa itu yang sebenarnya yang menjaga bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullah, menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ya. Karena kalau kita tidak menjaga ini Pak, seluruh anggota badan, kaki, tangan, lisan, telinga, semua kita tidak jaga, kita puasa hanya sekedar gugur kewajiban. Kita puasa sekedar menggugurkan kewajiban secara fikih Pak, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa kita. Jadi itulah yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamil asar. Banyak orang yang berpuasa itu tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Udah dibela-belain sebulan penuh nggak makan nggak minum di siang hari, capek nggak Pak? Capek, tapi nggak dapat apa-apa kan sayang. Tapi itu yang banyak dialamin orang justru. Puasa nggak makan nggak minum siang hari, capek-capek, ngantuk-ngantuk, kerja sambil ngantuk karena bangun tidurnya kurang, tapi nggak dapat apa-apa. Wa kamin qaimin laisa lahu min qiyamil asar. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa kecuali haus dan lapar. Banyak orang yang begadang malam di bulan Ramadan itu. Banyak nggak Pak? Banyak. Ramadan itu kita tidurnya kurang, paling tidur rata-rata 3 jam 4 jam kita Ramadan itu. Rata-rata itu. Karena kadang-kadang kalau kita kerja kan habis sahur nggak tidur lagi karena takut kebablasan, ya kan Pak? Tapi kita nggak dapat apa-apa kalau puasa kita tadi tidak bisa menjaga anggota badan kita. Kita hanya mendapatkan, kata Nabi, ilar sahar, Anda mendapatkan kantuk doang Pak, kan sayang banget, dapatnya ngantuk, haus, lapar doang. Jadi kita puasa tapi nggak dapat apa-apa. Jadi ini evaluasi yang pertama, yaitu Ramadan itu disebut sebagai sahrus siang. Terus yang kedua kita evaluasi kita aja. Ramadan itu disebutnya sebagai yang kedua apa? Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa? Karena Quran turun di bulan Ramadan. Mari kita evaluasi. Dari awal Ramadan sampai sekarang kita sudah mengakrabi Al-Quran belum? Kita sudah banyak mengkaji Al-Quran belum? Kita sudah banyak membaca Al-Quran belum? Mohon maaf, sampai tanggal 26 ada yang sudah khatam Pak? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Kalau saya nggak nanya Ustadz Royat Pak, karena repot, nggak perlu ditanya kalau beliau. Ya. Ya, itulah kita Pak. Jadi kalau kita bercermin dengan Rasulullah, para sahabat, para tabiin, kita malu Pak. Kalau Ramadan itu luar biasa, mereka fokus kepada Al-Quran, meningkatkan intensitasnya dan kuantitasnya untuk membaca Al-Quran. Rasulullah itu kalau bulan Ramadan itu rajin tadarus Pak. Tadarusnya bukan sembarang tadarus, dalam berbagai hadis soalnya disebutkan Rasulullah tadarusnya kalau Ramadan itu langsung kepada malaikat Jibril. Itu udah masyhur hadisnya. Nabi itu begitu sahih tiap Ramadan. Nah itu kemudian yang mengilhami kita, masyarakat kita itu Indonesia, ada istilah tadarus Al-Quran. Jadi tadarus harusnya begitu Pak, ada yang baca, ada yang nyimak. Kalau ada yang salah, ada yang Rasulullah begitu. Namanya tadarus, jangan baca sendiri-sendiri. Nah itu tadarus, ada yang membaca, ada yang menyimak. Kalau ada yang salah, ada yang membeturkan. Itu kemudian diikuti para sahabat itu begitu. Utsman itu maaf seperti contoh, Utsman itu setiap hari itu beliau khatam Al-Quran Bapak, sahabat teman. Diikuti para tabiin misalkan yang bernama Az-Zuhri itu, Imam Muslim bin Az-Zuhri itu yang beliau meneliti hadis pertama itu, mengumpulkan hadis pertama itu namanya Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Itu beliau tiap hari itu kerjanya ngumpulin hadis Pak, ngumpulin hadis dari para sahabat, para tabiin, itu dikumpulin, beliau yang ngumpulin pertama kali. Nah itu kalau Ramadan itu stop dulu, break dulu. Khusus Ramadan break, dia fokus untuk banyak membaca Al-Quran. Nah itu kalau mau zaman dulu orang begitu. Sufyan Ats-Tsauri juga sama.
Lalu pernah dengar nggak Pak nama Imam Syafi'i Pak? Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Syafi'i itu luar biasa. Jadi kalau nggak Ramadan itu setiap sehari itu khatam loh Pak Al-Quran itu. Imam Syafi'i. Nah kalau Ramadan itu sehari 2 kali. Jadi selama Ramadan tuh 60 kali khatam Al-Quran. Nah, Imam Bukhari dengar Pak ya, pernah Imam Bukhari kalau kita baca hadis Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari itu luar biasa. Yang ahli hadis yang kitabnya melegenda sampai sekarang sering kita baca Sahih Al-Bukhari yang dia meneliti dari kitab Ar-Risalah dan Al-Umnya Imam Syafi'i, lahirlah kitab Sahih Al-Bukhari. Itu tadi jangan salah. Jadi kadang-kadang orang itu kebolak-balik. Jadi Imam kenapa sih Imam Syafi'i gak Imam Bukhari? Imam masanya beda. Imam Bukhari belakangan. Jadi Imam Syafi'i itu seorang ahli hadis, tapi dia lebih menonjol di fikih dan usul fikihnya. Dalam fikih punya Al-Um, dalam usul fikih punya Risalah, kemudian diteliti oleh Imam Bukhari, lahirlah Sahih Al-Bukhari. Itu Imam Bukhari itu luar biasa kalau Ramadan. Jadi kalau dari waktu sahur sampai waktu berbuka, sekitar kita puasa itu berapa jam rata-rata Pak? 8 jam kan, kira-kira 8 jam lah kita puasa. Itu beliau khatam Al-Quran Pak. Imam Bukhari itu setiap 8 jam khatam Al-Quran. Kalau bulan Ramadan. Ada seorang malah yang luar biasa itu, seorang khalifah. Khalifah itu kalau sekarang presiden, perdana menteri, itu seorang khalifah. Khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu rata-rata mohon maaf, khalifahnya itu banyak diasumsikan sebagai tidak baik ya Pak, karena waktu Islam mengalami masa kejayaan dunia harta benda kekayaan negara melimpah, banyak yang foya-foya. Tapi ada 2 orang khalifah yang luar biasa dari dinasti Umayyah. Nama yang pertama Al-Walid bin Abdul Malik, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Nah ini Al-Walid bin Abdul Malik saya sebutkan, ini khalifah yang ke-6. Kalau Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-8. Al-Walid itu luar biasa biarpun seorang presiden. Iya luar biasa. Jadi seorang presiden, dia pun seorang presiden punya hobi yang luar biasa dalam membaca Al-Quran. Beliau itu tiap 3 hari sekali tuh khatam Al-Quran Pak. Bayangin presiden Pak. Iya, kita yang orang biasa aja belum tentu ya setahun sekali. Ini seorang presiden setiap 3 hari khatam Al-Quran. Nah di bulan Ramadan itu luar biasa lagi. Setiap 1 hari setengah atau 2 hari kurang, ya itu udah khatam Al-Quran. Sebulan itu selama Ramadan 17 kali beliau khatam Pak. Nah itu gambaran orang-orang dulu. Ya kita susah lah kalau mengikuti mereka. Zamannya berbeda Pak ya. Kita ini fitnahnya udah luar biasa besar. Kita keluar sedikit aja udah fitnah dari komplek kita Pak ya. Keluar dari rumah kita udah fitnahnya banyak. Nah paling tidak ya kita usahakan, karena Al-Quran Ramadan ini syahrul Quran. Ya kita usahakan kita di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Ya kita akalin dah Pak. Kalau nggak mungkin kita nggak susah dah kalau ngikutin para menteri Rasulullah, para sahabat, para tabi'in yang demikian hebat dalam membaca Quran. Tapi paling tidak minimal ya kita, paling tidak minimal 1 bulan ini Ramadan kita khatam 1 kali. Caranya gimana ya? Kita atur kita sendiri yang punya trik-trik. Nah habis misalkan mohon maaf habis sahur nih, bensinnya habis kita isi nih, perut kita nih masih ada tenaga kayak sekarang, ya baca kita minimal setengah jus. Kalau syukur langsung 1 jus kuat. Kalau nggak kuat 1,5 jus kan ya nggak susah kan, 4 lembar bolak-balik, 4 lembar bolak-balik kan, 4 lembar 5 lembar bolak-balik. Nah sisanya nanti pas nunggu buka, kan ada waktu longgar tuh, nunggu buka ada seperempat setengah jam, sambil nunggu istri kita masak, sambil nunggu dengan buka tersaji, kita baca lagi setengah jus, gitu kan. Pagi habis subuh setengah, mau maghrib setengah. Nah kalau kita rutin istiqomah 1 hari 1 juz, sebulan khatam sekali. Akhir Ramadan kita menutup Ramadan dengan khataman Al-Quran. Luar biasa kalau bisa. Ini yang sederhana tapi kita kadang tidak sulit untuk mempraktekannya karena banyak urusan. Tapi orang dulu juga banyak urusan. Kalau urusan nggak pernah ada selesainya, itu tergantung kita, kemauan kita, istiqomah kita. Nah kalau kita mau ya bisa begitu. Setelah Ramadan, setelah subuh sama sebelum maghrib. Dia setengah juz kan nggak terlalu lama, nggak terlalu, masih ada tenaga juga, pagi ada tenaga. Sambil nunggu waktu maghrib, biar kita lupa atau azan, kita kerjakan lagi setengahnya. Ini yang kedua. Jadi Ramadan itu disebut oleh Rasulullah, disebut oleh para ulama sebagai syahrul Quran. Maka ya ini yang pertama, yang kedua. Jadi yang kita evaluasi yang pertama tentang puasa kita,
minimal. Terus yang kedua tentang Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita selama bulan suci Ramadan. Terus yang ketiga, bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Qiyam, bulannya ibadah diri, bangun atau ibadah kepada Allah di malam hari. Mohon maaf, ini kalau di pengalaman di tempat-tempat lain, Pak, mudah-mudahan di sini nggak terjadi, Pak ya. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Jadi kalau awal Ramadan penuh semua, ya kan? Dalam penuh, luar penuh, samping penuh, nggak muat masjid, Pak. Kalau awal Ramadan. Nah, tapi di sono-sono, Pak, bukan di sini, Pak ya. Di sono-sono ya awal-awal penuh gitu, Pak. Sampai nggak muat kita datang itu, luar biasa, subhanallah. Tapi kemudian yang terjadi apa? Nggak usah minggu kedua deh, 3 hari kemudian mengalami kemajuan, Pak. Iya, mengalami kemajuan. Tapi kemajuan yang tidak perlu ditiru. Shopnya maju, Pak. Ya, pertama dari ujung sono udah nggak muat, maju sampai depan pintu, Pak, shopnya. Hari ketiga, Pak. Hari kelima maju lagi shopnya, Pak. Tinggal setengah. Sekarang hari tanggal 26 ada yang tinggal 1 baris, Pak. Kira-kira di sini Insyaallah ini banyak. nah, enggak kan, Pak ya? Enggak jauh beda maksudnya. Ya kan? Enggak jauh beda di sono-sono, Pak. Di sini mah enggak. Masih sampai di sini. Masih. Alhamdulillah, berarti luar biasa kalau begitu. Saya ada di 2 tempat, Pak, yang saya terkesan, Pak, bener. Saya terkesan di 2 tempat. Masjid itu ya. Ada 1 masjid itu, Tat. Bener. Saya minggu kedua dapat jadwal di situ tuh, minggu kedua saya sebutin aja masjid apa namanya, Balongan, Pak. Apa masjid apa Al-Bayyinah Balongan itu yang saya dapat. Minggu kedua itu masih penuh, Pak. Saya salut itu. Depan, luar, dalam itu atas masih penuh. Saya, ini luar biasa nih masjid. Sementara kalau di musola kita kan udah tinggal 2 saf, Pak. 2 saf aja nggak penuh. yang saf kedua anak-anak. Ya kan? Padahal ini Syahrul Qiyam, dan itu yang paling penting itu padahal. Apalagi mendekati hari-hari akhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini justru sesuatu yang sangat krusial. Tapi kita kan masalahnya bukan begitu. Kebanyakan bukan begitu. Ketika hari terakhirnya kita yang justru lengah. Istilahnya pertandingan bola di injury time-nya kita kebobolan. Ya kan, di menit-menit terakhir kita kebobolan. Ramadan kan Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyamnya bulannya ibadah. Jadi Rasulullah, kata riwayat Aisyah radhiyallahu anha, jadi karena idza dzakharul ashrul akhirah min Ramadan, kata Aisyah, Rasulullah itu apa? Syadda mi'zarahu. Jadi udah kalau udah Ramadan menjelang akhir-akhir, Rasulullah kata Aisyah itu gimana? Syadda mi'zarahu. Beliau ngencengin sarungnya, Pak. Apa ngencengin sarungnya itu artinya, Pak? Syadda mi'zarahu, sarungnya dikencengin, itu artinya apa, Pak? Bahasa kinayah, Pak. Syadda mi'zarahu, kalau kencengin kan nggak gampang melorot dan dipelorotin, Pak. Nggak gampang melorotin buat istrinya, nggak gampang dipelorotin istrinya, Pak. Prek dulu, Pak, kalau Ramadan akhir 10 hari terakhir tuh, Pak. Iya, nggak dengar deket-deket istri dulu. Nah, Rasulullah gitu, Pak. Syadda mi'zarahu, kencengin sarungnya, Pak, biar nggak gampang dipelorotin istrinya, nggak gampang dipelorotin untuk istrinya. Jadi Rasulullah itu segitu. Nah, kalau akhir Ramadan itu yang merintahkan istri beliau sendiri, Pak. Syadda mi'zarahu, ngencengin sarungnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha alahu, bangunin keluarganya, Pak, untuk ibadah. Itu Rasulullah, Pak. Kalau akhir Ramadan itu justru begitu. Nah, kalau kita ya susah. Kita fokus kita akhir Ramadan udah banyak, terutama ibu-ibu itu. Ya kan, udah mulai mikirin anak-anak belum punya baju lebaran, kue nastar belum jadi, sirupnya belum baru 1 botol, ya kan, Pak? Ya, Bapak-bapak juga sama kerjanya. Waduh, hilal THR-nya belum kelihatan ini. Ya kan, THR belum kelihatan, pusing. Jadi ini kita yang kebanyakan kita justru ini. Kalau istilah bola, kita kebobolan di injury time, kita kebobolan di menit-menit terakhir. Ramadan itu kadang-kadang kita seperti itu. Malah kita kebobolannya yang lengah. Padahal itu yang terpenting. Di situ nanti ada paling nggak di 10 hari terakhir, insya Allah di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kan mana dilihat masjid-masjid ketika 10 hari terakhir justru semakin kosong. Kita sendiri kebanyakan sudah mulai apa? Lelah.
Ya dari awal Ramadan sampai akhirnya kita lelah, udah mulai malas. Nah inilah yang sengaja Allah berikan ujian kepada kita, kesabaran, keistiqomahan. Mengapa Lailatul Qadar itu ditaruh di terakhir, di malam 10 yang terakhir? Nah kalau coba Lailatul Qadar ditaruh awal Ramadan, semua orang dapat, Pak. Nah tapi ini sengaja Allah taruh Lailatul Qadar itu di penghujungnya, biar apa? Untuk menguji nih, biar yang dapatnya orang-orang yang beneran berRamadan, beneran secara beneran, biar dia dapat. Mengapa Lailatul Qadar ditaruh di akhir? Biar oh ini benar-benar yang tersisa inilah hamba-hambaku yang benar-benar takwa kepadaku, yang benar-benar taat kepadaku, yang benar-benar beribadah kepadaku. Maka Lailatul Qadar ditaruh di 10 hari terakhir, karena di 10 hari terakhir orang banyak orang udah capek urusannya, udah macam-macam, apalagi yang mikirin lebaran mulu, apalagi yang mau mudik. Nah ini sisa segini udah pada mudik kali apa belum? Ini pada mudik nggak, Pak? Ada yang mudik, alhamdulillah. Yang masih punya kampung ya Tete, kapan tak mudik tak? Oh ntar. Ya ini apalagi yang mudik pikirannya udah di kampung aja nih, Pak. Ya udah nggak konsen lagi nih 10 hari terakhir, ya kan? Ya, kenapa? Oh, beliau pulang besok. Jauh ya. Oh jauh, Pak. Ya inilah ya Ramadan kita tuh seperti itu. Jadi ini yang terpenting sebenarnya yang terakhir ini 10 hari terakhir ini saat-saat menentukan. Tapi banyakkan kita ya seperti itu. Jadi kita banyak lengah justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini padahal ini tadi sebutannya 3 hal ini paling enggak kita ikut. Yang pertama Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, terus yang terakhir. Yang terakhir Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrus Shadaqah wal Muwasalah. Bulannya bersedekah dan berbagi atau memberikan keluasan kepada orang lain. Nah kita kalau di luar Ramadan saja sudah suka bersedekah, ya kita tingkatkan lagi, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi apa? Afdhalus shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama ya sedekah di bulan suci Ramadan. Apalagi kita sedang melakukan usaha ikhtiar untuk membangun masjid. Nah ini nih momen yang paling luar biasa, kita manfaatkan itu sedekah. Baik kita niatkan untuk diri kita pahalanya, maupun kita niatkan untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek kita yang sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat kita tradisi yang luar biasa, yang itu dikuatkan oleh hadis Nabi yang sahih. Kan kita kalau pernah Jumatan, mohon maaf, kewajiban Jumatan ya. Kan suka lihat ya Pak, kalau Jumatan ada orang ngirim beramal sedekah, pahalanya kita hadiahkan untuk orang yang sudah keluarganya disebut ini. Itu sampai nggak Pak? Nah, itu hadisnya sahih banyak Pak. Jadi pertama nih sekedar agak melenceng sedikit kita sebutkan, dalam hadis Nabi itu kan ada seorang laki-laki dari Bani Salimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya sayuna birruhuma min ba'di mautihima. Dalam hadis yang itu disebutkan gitu, wahai Rasulullah, saya itu apa ada yang bisa saya kerjakan untuk menunjukkan dharma bakti saya kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia ya Rasulullah? Apa lalu jawab Nabi? Ya ada, bisa. Ada yang bisa kamu kerjakan untuk menunjukkan berbaktimu kepada orang tua. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua Pak, karena orang tua itu udah nggak ada sebutan istilahnya bekas orang tua itu nggak ada, mantan orang tua itu nggak ada. Maka kewajiban untuk berbakti kepada orang tua itu tetap wajib dilakukan meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Maka kata Nabi, apa ada yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan berbakti kepada orang tua? Kata Nabi apa? Yang pertama, as-sholatu alaihima. Kita mendoakan doa orang tua. Maka dalam melakukan Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pertama, mendoakan orang tua. Terus wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada orang tua yang sudah berpulang. Terus yang ketiga bisa persingkat wa infadu ahdi ma min ba'di mautima. Kalau orang tua kita dulu punya janji, Bapak janji kebaikan, janji baik, misalkan pernah janji ntar saya mau ini ya
mau nyumbang ini atau mau bantu orang ini sebelum meninggal, beliau pernah janji seperti itu. Bapak dengar, Bapak Ibu dengar, bapak kakek kita, orang tua kita punya janji kita, belum sempat terlaksana kok beliau sudah dipanggil oleh Allah dan meninggal. Kita laksanakan itu janji. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Jadi itu termasuk tentang wa silaturahim la tusilu bima. Silaturahim dengan orang-orang yang dulu orang tua kita itu selalu bersilaturahim. Kita ingatkan kadang-kadang orang tua kita itu punya apa? Teman akrab, kalau sebutnya sekarang apa? Besti, Pak ya. Nah, besti. Kita setiap orang itu punya besti ya, Pak. Punya soulmate. Nah, bahasanya apalah? Teman akrab, sohib. Biasanya tuh gitu. Kita kalau punya orang tua dulu ingat, misalkan kalau lebaran nih orang tua kita bela-belain, Pak, nyewa odong-odong, nyewa angkot untuk silaturahmi, ngajak kita silaturahim ke orang tertentu. Nah, itu diinget-inget, Bapak. Siapa yang dulu orang tua kita itu selalu menjalin silaturahmi dengan dia, usahakan Bapak, kita jangan sampai memutuskan hubungan dengan orang itu, karena itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terbesar lagi itu adalah hadiah terindah dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ruh, ada 4. Yang pertama, afdhalu ma yuhdalil mayyit, kata Ibnul Qayyim, yang pertama adalah as-shadaqah, bukan sedekah. Maka dalam hadis juga dikatakan idzan qadamata ibnu abang in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Itu sedekah di situ bisa dilakukan oleh dia sendiri, juga bisa dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Karena apa? Apa namanya? Di situ juga ada waladin sholihin ya daulah kan tadi dibilang. Maka kata Imam Ibnu Qayyim itu begitu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, afdhalu ma yuhdalil mayyit, ada hadiah terindah yang dipersembahkan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati, ada 4. Yang pertama as-shadaqah, itu sedekah. Maka kita kirim sedekah, pahalanya kita persembahkan untuk orang tua kita, kakek kita, keluarga kita yang sudah berpulang. Dalam hadis juga pernah disebutkan dari riwayat Aisyah, ya Rasulullah, saya mempunyai seorang ibu yang sudah meninggal, uftutilat ummi wa arala annaha qalat tasaddaq, dan tapi saya membayangkan seandainya ibu saya itu masih hidup, dia akan bilang ke saya, kamu sedekah Le, kamu sedekah. Seandainya ibu saya hidup, kayaknya beliau ngomong begitu. Terus apa? Hal laha min ajrin in tasaddaqtu 'alaiha. Apakah dia, ya Rasulullah, ibuku itu akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama beliau? Nah, kata orang itu tanya kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Naam. Iya, ibumu itu akan mendapatkan pahala jika kamu bersedekah atas nama ibumu. Maka orang-orang tradisi kita itu kayak gitu, kadang-kadang banyak diantara kita yang mempraktekkan kalau ada sholat Jumat amal dia sebutkan pahalanya untuk siapa. Karena itu kalau kita, dan itu yang paling cepat sampai, pahala yang paling cepat sampai untuk orang yang sudah meninggal ya sedekah itu. Yang lain masih agak istilah jalan itu pelan-pelan, belum tentu diterima. Kalau sedekah itu luar biasa, cepat banget. Jadi itu yang paling penting kita usahakan, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Kalau kita ada rezeki, kita keluarkan sedekah untuk diri kita, terutama juga untuk keluarga kita yang sudah berpulang. Kapan lagi sih kita membahagiakan orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang? Nah, kalau kita lagi mendekati lebaran, kalau kita orang masih hidup, kita kasih THR, demen dia Pak, iya kan? Kita kasih THR, kita kasih duit, kita kasih baju baru, demen. Nah, kita yang orang sudah meninggal, keluarga kita, ayah kita sudah meninggal, sementara mereka juga membutuhkan THR, membutuhkan kiriman dari kita, berilah mereka kegembiraan dengan bersedekah untuk mereka. Karena Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan mal mayyitu fi qabrihi ila kalgorikil mutawwis. Jadi orang yang sudah di dalam kubur itu Pak, orang yang sudah meninggal itu seperti diumpamakan Nabi seperti orang yang mau kelelep Pak, mau kelelep minta tolong, kalgorikil mutawwis. Bapak, ini ada orang mau kelelep, teriak-teriak minta tolong, Bapak kenal, kira-kira ditolong nggak Pak? Kalau nggak kebangetan Pak ya. Orang-orang mau kelelep udah gini-gini, udah mau kelelep minta tolong nggak kita tolong? Ya, kebangetan. Iya, nggak bisa mau nolong, nggak bisa berenang juga. Nah, ini kita bisa berenang Pak posisinya, masa nggak kita tolong? Itulah keluarga kita Pak, keluarga kita yang sudah meninggal seperti itu.
Jadi keluarga kita yang sudah meninggal itu seperti itu. Kalau gorikil mutagowes yang tadiru dakwatan talhaquhu min ibni aw akhihi sadiqin. Yang dia itu menunggu-nunggu doa dari anaknya, min ibni aw akhi, dari saudaranya, aw sadiqin, dari teman-temannya, dari para tetangganya, Pak. Nah, makanya ini ya kita sebagai ini harus kita tolong. Dan tolong orang meninggal dunia itu tadi yang paling cepat lewat sedekah. Jadi ini yang penting, yang perlu kita, makanya kita kadang-kadang kita kirim rasul. Maka apalagi di bulan suci Ramadan, ayo yang punya rezeki, punya keluasan, kita beri sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena inilah termasuk daripada hikmah kita diajarkan berpuasa itu kan seperti itu. Kita berpuasa itu diajarin apa sih, Pak? Diajarin 3 karakter yang utama. Mengapa kita berpuasa? Yang pertama kita diajarin apa? Oleh puasa ini kita diajari bersifat sabar. Puasa mengajarkan kita bersabar. Kita laparnya kayak apa? Hausnya kayak apa? Sabar. Kita laksanakan sabar. Pokoknya kalau waktu berbuka belum tiba, kita tidak makan dulu. Itu ngajarin kita sabar, Bapak. Terus yang kedua, diajarin apa Kak kita Pak puasa, Pak? Jujur. Gak ada orang yang lihat. Bapak kalau di rumah gak ada orang, minum gak Pak? Nah ini masalahnya, minum gak Pak? Makan gak kalau gak ada orang yang lihat Pak? Gak ada orang, kita wudhu nih, pura-pura wudhu pas kumur, ditelan gak Pak? Nah ini kan, ini kita diajarin Pak mau puasa. Gak ada orang yang lihat, gak ada siapa yang lihat, kita diajarin jujur. Nah, makanya kalau sebenarnya orang-orang kok jujur itu mau puasa beneran, gak ada Pak orang korupsi Pak. Orang diajarin jujur mau puasa Pak. Kita diajarin jujur, kalau bukan milik kita ngapain kita ambil? Ya kan puasa itu mengajarkan kita untuk bersikap jujur, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ada yang melihat, gak ada yang melihat, ya kita puasa ya. Kalau belum waktu berbuka ya enggak makan, biarpun gak ada yang melihat. Kita sendiri di kamar, kita sendiri di rumah, bini kita, anak kita lagi keluar, wah ada es di kulkas, kita sikat, ntar pura-pura puasa lagi. Ntar sama kita keluar mau ke kantor, ada warteg buka, nah kita mampir dulu, nanti pura-pura nyampe rumah berapa lemes sama bini gitu. Gimana ya? Lemes mah, ayo pulang kerja, padahal di jalan udah makan. Nah itu kita dilatih selama berpuasa, dilatih bersikap jujur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita puasa dilatih apa? Tadi kembali lagi kepada sedekah. Kita dilatih oleh Allah untuk bersikap empati. Apa? Selama 8 jam Pak kita nggak makan, nggak minum, lemes nggak Pak? Lemes nggak? Gemeteran ya Pak? Anak mau nakal kita mau marahin aja gak ada tenaganya Pak, gemeteran. Itu baru 8 jam Pak kita nggak makan, nggak minum. Lalu gimana Pak orang-orang yang memang kurang beruntung, orang-orang yang dalam kekurangan, yang membutuhkan, yang ada di jalan-jalan itu belum tentu sehari makan, sehari tidak. Kita baru 8 jam aja kayak gitu. Nah ini kita diajarin oleh Allah lewat puasa. Ya gitu tuh rasanya lapar. Maka jangan pelit sama orang, itu rasanya haus. Jangan pelit sama orang, diajarin kita untuk mempunyai empati, mempunyai simpati kepada orang lain. Jangan kita pelit untuk berbagi. Kalau kita ada, ya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah inilah 4 hal kita evaluasi dalam diri kita, mumpung masih ada waktu 4 hari. Kita kira-kira puasa kita udah bener belum, ya Quran kita udah khatam belum, yang belum ayo kita kebut. Mudah-mudahan, apalagi udah gak kerja nih, udah libur kan Pak semua kerjanya. Nah kita kerja deh, kita uber minimal 1 Ramadan kita khatam 1 Al-Quran. Masih ada 4 hari keseharian, gak kemana-mana kita baca Al-Quran. Keluarnya untuk refreshing sebentar, bosen kita keluar ngapain atau lihat apa, lanjut lagi. Biar ini khatam Al-Quran kita minimal Ramadan sekali. Terus Syahrul Qiyam jangan kendor. Nih mumpung udah nggak kerja lagi, ayo kita ke masjid, ke musola, taraweh lagi, penuhin lagi. Karena ini justru saat-saat yang menentukan, 10 hari terakhir. Yang terakhir tadi kemarin kita evaluasi Syahrul Sodaqah, sedekah kita yuk. Yang punya berlebih insya Allah kita keluarkan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Karena inilah, jika kita mampu melakukan hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah Ramadan ini benar-benar membawa rahmat,
membawa maghfirah, membawa kemenangan untuk kita. Kemenangan dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak mau menjalankan ini 4 hal ini aja kita lewat, maka Ramadan ini akan berlalu begitu saja, tidak ada nilainya apa-apa buat kita, sama kayak bulan-bulan yang lain. Dan jika itu yang terjadi, kita termasuk orang-orang yang merugi, bahkan orang-orang yang celaka. Kita telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla yaghfirullah." Celakalah orang, merugilah orang, bahkan celakalah orang yang orang itu Ramadan telah datang kepadanya, telah masuk kepadanya, ia dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, ia diberikan umur oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mampu memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi Ramadan yang hanya sebulan itu dengan hal-hal yang terbaik di dalam dunia. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, dipertemukan kita dengan Allah dengan bulan suci Ramadan dengan tahun ini secara sempurna, dipertemukan kita oleh Allah dengan Ramadan tahun berikutnya, dan kita mampu mengisi Ramadan yang insya Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan segala hal yang terbaik, dengan melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Masa insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang meraih fitrah ketika di penghujung Ramadan nanti. Jangan sampai ini Pak, mohon maaf, kita itu jangan sampai seperti anak kecil yang minta mainan ke orang tuanya. Anak kecil kalau minta mainan itu bagaimana Pak? Nangis, ngerajuk, sehari mintanya berapa kali tadi ya? Kalau anak kita minta mainan itu, mintanya apa? Minta beli ini. Berapa kali sehari kita minta, anak kecil itu minta mainan kalau lagi minta. Tapi giliran dikasih mainan, diberikan mainan, sekali doang dipegang udah nggak dimainin lagi. Itulah kita Pak, ingat Pak, kita ingat 3 bulan yang lalu Pak, sebelum Ramadan itu tiba, kita doa apa kita Pak sama Allah? Minta apa Pak kita sama Allah? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Allah baik Pak sama kita. Kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan. Seperti halnya orang yang meminta tadi Pak, kita harus tahu berterima kasih. Kita minta Allah sehari minimal 5 kali, cerewet kita sama Allah, minta dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Tapi giliran bulan suci Ramadan tiba, kok kita cuek-cuek saja. Kita kerjakan bulan Ramadan seperti perlakuan bulan Ramadan seperti bulan yang lain. Ya biasa aja, kayak nggak ada beban gitu. Padahal kita minta 5 hari sekali dalam sholat, dipertemukan bulan Ramadan. Jangan seperti anak kecil yang minta mainan, kita minta dikasih, dimainin sekali doang. Ramadan dikasih, awalnya doang kita datang ke masjid musola, sisanya ya udah cuek aja kita. Nah kalau seperti itu kita termasuk orang yang merugi. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kembali sekali lagi kita diberikan sehat afiat oleh Allah, diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak berlimpah, diberikan kita putra putri yang soleh dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian husnul khotimah. Wabil khusus kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan yang sehat afiat, dalam keadaan yang terbaik dalam hidup kita. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup Pak ya? Sudah cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita tutup. Masih bisa ya? Oh bisa, monggo kalau mau tanya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Iya. Iya. Saya tanya. Jangan yang aneh-aneh. Udah dikasih warning jangan yang aneh-aneh kalau tanya. Tanya 2 Pak. Satu aneh nanti Pak. Ada lagi. Enggak Pak. Ya pada bulan Ramadan tuh
ada waktu-waktu Lailatul Qadar ya. Ya. Lailatul apa Lailatul nggak tahu. Lailatul Qadar ya. Ya. Itu janji Allah tuh sangat besar bahwa kalau kita menjalankan sesuatu yang baik mendapat pahala yang besar. Ya. Saya percaya itu. Allah itu nggak mungkin berdusta. Yang menjadi pertanyaan adalah saya sendiri, mohon maaf ya, kok belum pernah merasa bahwa saya itu mendapat Lailatul Qadar. Apakah ada tanda-tanda ataupun rasa dari kita sendiri, kok saya paling nggak di hati ya, saya mendapat Lailatul Qadar nih. Hanya seperti itu Pak Ustaz. Udah. Ya itu Lailatul Qadar itu sama aja. Itu tergantung posisinya, tarkibnya dalam kalimat. Inna anzalahu fi Lailatul Qadar. Lailatul pertama disebutnya ada fi, terus dua wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar sama aja. Nah, ini masalahnya. Kok kita belum pernah merasakan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita itu salah kaprah. Jadi gini, orang itu kan gini, yuk kita cari Lailatul Qadar, kita kejar Lailatul Qadar, kita kencengin. Sebenarnya sih bagus, kita kencengin di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kita bulan suci Ramadan kadang-kadang masyarakat kita kan dipilih-pilih, iya kan? Yang ganjil saja, kan Ramadan Lailatul Qadar adanya di malam yang ganjil. Padahal ya belum tentu hitungannya begitu. Siapa yang meyakini bahwa yang kita kerjakan sekarang ini di hari ganjil itu sebenarnya hari ganjil? Siapa tahu itu hari genap? Nah, kan? Nggak tahu kita. Karena bulan itu biarpun setara tanda mungkin bisa ditentukan, tapi yang menentukannya sebenarnya adalah Allah. Misalkan kayak sekarang aja Ramadan. Ada berbeda kan? Ada yang kemarin tanggal 11 udah Ramadan, 12 Ramadan. Yang kita hitung ganjil kalau kita masukin mulai dari puasa tanggal 12 bisa jadi menjadi genap. Yang kita masuk bulan tanggal 11 yang kita hitung ganjil menurut kita menjadi genap. Itu baru di hadapan kita manusia, Pak. Belum tentu di hadapan Allah lagi. Penentuan Ramadan awalnya itu hanya Allah yang tahu persis apakah Sya'ban itu 29 hari atau Sya'ban itu 30 hari. Ya maka harus kita antisipasi. Maka jangan dicuplik-cuplik doang. Saya ngerjain Ramadan. Nah, ini Lailatul Qadarnya di tanggal ganjil aja rame, nanti ke masjid itikafnya ikut hari yang ganjil aja. Nggak bisa, Pak. Karena belum tentu yang kita anggap ganjil itu ganjil, Pak. Justru bisa jadi itu genap. Nah, kita jangan kecolongan. Maka ya itu kita kerjakan semua. Pokoknya kalau 10 hari terakhir mau ganjil mau genap kita hajar bleh kata gitu kan. Jadi karena kita nggak tahu tuh yang ganjil yang mana, yang genap yang mana. Iya kan, secara logika sederhana aja seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Maka kalau yang terbaik yaitu kita hajar aja 10 hari terakhir kita hajar. Nah, bagaimana? Apakah merasakan? Insya Allah, Bapak. Kalau Bapak ahli ibadah dan merasakan, insya Allah siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar akan merasakan. Ya mungkin nanti kalau sekarang belum, Pak, insya Allah suatu saat Bapak dikasih itu kalau tetap istiqomah, Pak. Seperti kita melakukan sholat istikharah itu, Pak. Kita minta pilihan kepada Allah, ya nggak mesti langsung kita mimpi lalu minta apa. Jadi petunjuk Allah tidak mesti lewat mimpi atau kita bikin lintingan kayak lotre gitu, kita taruh pilihan kita ini sama ini, pas habis sholat kita buka keluar yang ini, kita buka lagi keluar ini. Nggak mesti seperti itu. Suatu saat kalau Bapak itu istiqomah, Allah akan mengilhamkan dalam hati Bapak. Allah akan Bapak menemukan sendiri caranya, merasakan sendiri caranya bahwa saya sudah mendapatkan Lailatul. Kalaupun nggak menemukan itu, kerjakan aja, Pak. Pokoknya selama Ramadan penuh kita mengerjakan yang terbaik, tidak perlu kita hitung-hitung, insya Allah pasti dapat itu malah, Pak. Nggak usah dihitung-hitung kalau dari awal sampai akhir Bapak istiqomah, nggak usah dihitung-hitung karena Ramadan itu pasti ada malam Lailatul Qadar, maka pasti Bapak dapat. Jadi nggak perlu turun semangat biarpun belum pernah merasakan itu, Pak. Jadi malah ikhlas nanti, Pak. Nggak perlu ngitung-ngitung, nggak perlu ini, nanti Bapak akan merasakan. Tapi insya Allah kalau memang istiqomah, suatu saat Bapak akan, atau nanti nggak sengaja Bapak akan merasakan, oh ternyata saya pernah mengalami kejadian begini, maka insya Allah itu saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan ada rasanya tersendiri. Juga dalam beberapa kitab klasik disebutkan kan, kalau malam Lailatul Qadar itu suasananya bagaimana, ada, Pak. Kalau kita tinggal di kampung, di
Kalau di sini masih ada suara binatang-binatang apa? Ini dekat sungai, Pak. Kodok, terus jangkrik apa? Insya Allah kalau malam Lailatul Qadar itu hening, Pak. Karena apa? Karena jalur malaikatu warruhu fiha, dia akan hening. Malam Lailatul Qadar kan hening. Disebutkan dalam beberapa kitab itu bahkan bunyi-bunyi binatang itu pun tidak ada. Angin berhembus poi, bahkan kadang terasa seolah tidak berhembus. Itu angin malam Lailatul Qadar. Ada nanti suasananya cerah, nggak ada mendung macam-macam. Dan kan ketika matahari terbit, kalau malam Lailatul Qadar tadi malam terbitnya matahari pagi, itu warnanya akan berbeda dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Itu salah satu ciri fisik. Tapi kita nggak perlu begitulah. Kita ibadah saja sebaik-baiknya di Ramadan itu, tak perlu mencari-cari, khususnya 10 hari terakhir jangan dipilih-pilih yang ganjil. Nanti kita nggak tahu karena yang ganjil itu yang mana kita nggak tahu. Insya Allah dapat dengan sendirinya, Pak. Insya Allah mendapatkan pahala khairun min alfi syahr. Kita termasuk orang yang beruntung karena inilah rahmat rahimnya Allah untuk umat Muhammad ini luar biasa. Kalau orang zaman lalu dikasih umur yang panjang-panjang oleh Allah, zaman Bani Israel dulu ada namanya seorang Nabi Allah yang bernama Sam'un. Sam'un ini sepanjang hidupnya 1000 tahun. Dia 1000 bulan dia berperang, 1000 bulan dia beribadah nggak ada berhentinya. Itu Nabi Muhammad iri dengan seorang Nabi Israel yang bernama Sam'un, maka oleh Allah dikasihlah untuk umat Muhammad namanya malam Lailatul Qadar, yang jika kita beribadah melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan Sam'un, maka kita diberikan nama malam Lailatul Qadar. Kalau kita itu kan 83 tahun, ya luar biasa. Inilah wujud kasih sayang Allah kepada umat Muhammad Rasulullah. Jadi gitu, Pak ya. Nanti nggak perlu ini, Pak. Jadi kalaupun belum merasakan, insya Allah kalau Bapak kenceng aja istiqomah dapat, Pak. Nggak perlu merasakan apa, malah ikhlas itu, Pak. Nggak perlu ini. Jadi gitu, Pak ya. Ada yang bertanya kan, Bapak, sebelum kita tutup? Monggo. Tadi tentang sedekah sama untuk orang tua. Apakah sedekah itu nantinya menghapus pahala orang yang sedekahnya atau mengurangi? Enggak. Jadi kayak gini nih. Kita berbagi nih untuk kita ngasih makan ini dengan berbuka kepada orang yang berpuasa. Itu kan sedekah, Pak ya. Itu disebutkan mendapatnya double, Pak. Jadi dalam hadis Nabi, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Ghairu ayyam kusa min ajri shaimi syai'an. Jadi kita nih, Pak, bikin sedekah untuk berbuka puasa orang-orang yang berpuasa itu, apalagi kita dalam keadaan berpuasa, Pak. Kita ada mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Orang yang kita kasih makan itu kita dapat pahala persis seperti pahala dia. Ditambah kita lagi pahala kita sendiri. Pahala kita sendiri yang berpuasa, kita dapat pahala double, Pak. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu tidak pernah mengurangi kebaikan kita, Pak. Kita tetap dapat yang sama ditambah double sama orang lain. Itulah pentingnya niat. Niat itu kita berbuat baik pada orang lain. Allah itulah Rahman Rahimnya Allah, Pak. Berbuat pada orang, makanya dalam bahasa Naman selalu setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi bi asri amsalihah, bahkan lebih, ya kan? Itu kita dapat, orang lain dapat. Yang kita tujukan, kita niatkan sampai kita tetap dapat. Kita sedekah untuk orang tua kita, pahalanya kita dapat juga, Pak. Kita memang pahalanya banyak, bukan hanya pahala sedekah, kita pahala berbakti kepada orang tua. Itu namanya Rahman Rahimnya Allah. Jadi kita namanya berbuat kebaikan gak ada ruginya, Pak. Kita dapat, orang yang kita perbuat kasih kebaikan bahagia, kita dapat pahala lagi. Itu kalau surur untuk orang lain, kita pahala lagi. Pahalanya banyak banget. Itulah namanya Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, ada yang bertanya lagi, Pak? Nggak ada ya? Ya kita tutup taklim kita pada hari ini. Daun pandan hijau warnanya, berkahnya bikin masakan wangi. Mumpung Ramadan masih sisa harinya, yuk tambah ibadah biar tidak merugi. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ding makan opak. Yang penting kompak. Ting makan opak. THR itu penting banget. Pak, iya, enak banget nih. Masuk persen.